national hero, ya, memimpin pasukan membebaskan atau menginfiltrir Papua dan mendapat kenaikan pangkat 2 kali. Dia pernah ikut pendidikan intelijen di Amerika. Tidak terlalu khusus, tapi pada Benny itu insting intelnya itu kuat. Dan dalam sejarah dunia, tidak ada seorang intel yang menjadi panglima tentara. Minim pengalaman memimpin pasukan tidak jadi penghalang bagi Benny Murdani menggapai karir paripurna sebagai tentara. Nama Jenderal Andika Perkasa sempat jadi pemberitaan sesaat setelah pelantikannya. Perwira tinggi bertubuh atletis ini telah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Dia menjabat posisi orang nomor 1 di jajaran Tentara Nasional Angkatan Darat terhitung sejak 22 November 2018. Perbincangan menguap di sekitar pelantikan Andika sebagai lulusan Akademi Militer Angkatan 1987. Andika terbilang cepat menggapai puncak karir militernya. Pengalamannya dalam operasi militer ataupun memegang pasukan kemudian dipertanyakan. Rekam jejak Andika juga disangkut pautkan dengan ayah mertuanya, Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono, mantan Kepala BIN Badan Intelijen Negara yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sebagian kalangan menilai moncernya karir Andika tak lepas dari relasi perkoncoan di istana. Pengangkatan Andika agak mirip dengan kisah Benny Murdani di era Orde Baru. Mereka sama-sama diragukan karena dianggap minim jam terbang memimpin pasukan. Khusus untuk Benny Murdani, tak tanggung-tanggung Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Panglima ABRI. Iya, meskipun tak lama menjadi Kasad, Andika pun langsung melesat menjadi Panglima TNI. Bernama lengkap Leonardus Benyamin Murdani, sosok Benny langsung jadi sorotan saat pelantikannya sebagai Panglima ABRI pada Maret 1983. Namanya melejit seketika. Sebelumnya Benny menjabat sebagai Asisten Intelijen Pertahanan dan Keamanan merangkap Asisten Intelijen Kopkamtib sekaligus Wakil Kepala Bakin Badan Koordinasi Intelijen Negara. Sebagai perwira intel yang selalu berada di balik layar, tak banyak yang menyadari siapa dan bagaimana sosok Benny Murdani. Soal penunjukan Benny, pengamat militer Salim Said punya jawaban. Di masa Orde Baru, aturan yang berlaku dibuat dan dipraktikkan sendiri oleh Pak Harto. Keputusan Soeharto menunjuk Benny sebagai Panglima ABRI memang memantik perdebatan. Sebagian orang menilik kendala dalam perjalanan karir kemiliteran Benny yang belum lengkap. Seperti umum diketahui, Benny minus sejumlah pengalaman keperwiraan. Benny belum punya pengalaman memimpin teritorial semisal Panglima Kodam. Dia juga tanpa pengalaman sebagai pendidik dan tak pernah mengikuti Sesquad, Sekolah Komando Angkatan Darat. Nyaris seluruh pengalamannya berlangsung di pasukan khusus dan intelijen. Bahkan di bidang telik sandi, Benny bisa dikatakan lebih ahli hingga dia dikenal sebagai si Raja Intel. Sebagai komandan, jabatan tertinggi yang pernah dipegang Benny hanya komandan batalion sewaktu memimpin operasi Naga di Papua. Operasi militer skala besar yang pernah ditangani Benny barangkali misi invasi ke Timur Timur pada 1975. Dengan demikian muncul sentimen seakan-akan Benny langsung meloncat dari jabatan intel ke posisi Panglima ABRI. Salah satu yang bersuara kritis adalah mantan Panglima Pangkop Kamtib Jenderal Purnawirawan Sumitro.
Sumitro sebenarnya kurang sepakat dengan keputusan Soeharto yang mengangkat Beni menjadi Pangab menggantikan Jenderal M. Yusuf. Adalah lebih baik menurut Sumitro bila Beni terlebih dahulu diberi pengalaman memegang teritorial. Saya sarankan agar Beni dijadikan dulu Pangkowilhan, Panglima Komando Wilayah Pertahanan. Jangan langsung jadi Pangab, Panglima ABRI, kata Sumitro sebagaimana dikutip Salim Said dalam menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto. Tidak ada waktu lagi, konon begitulah jawaban Soeharto kepada Sumitro. Melihat rekam jejaknya, mengapa Beni yang ditunjuk sebagai panglima, Beni sendiri tak tahu menahu alasan pengangkatan dirinya. Itu semua kembali kepada Presiden Soeharto yang punya hak prerogatif. Surat keputusan Presiden nomor 47 16 Maret 1983 menetapkan bahwa Beni memenuhi syarat untuk menjabat Panglima ABRI. Menurut Julius Poor, Beni yang sedari muda ikut memanggul senjata dalam perang kemerdekaan semasa tentara pelajar merupakan faktor yang cukup diperhitungkan. Dengan pengalaman itu, Beni menjadi figur representasi Angkatan 45 yang tersisa. Namun, Beni juga dianggap tak terpaut jauh dari perwira alumni AMN Magelang. Mereka yang tak memperoleh peluang berjuang dalam palagan era revolusi. Sebagai perwira generasi perantara, Beni menjadi pilihan terbaik yang dapat menjembatani kesinambungan dua generasi tersebut. Apalacur, selama menjadi Panglima ABRI, peran Beni cukup besar menyokong kedudukan Soeharto di puncak kekuasaan. Kepentingan negara terjaga, stabilitas politik jauh dari gaduh, keamanan masyarakat terjamin, termasuk membungkam mereka yang bersuara kritis terhadap pemerintah.